kepalaku, kulipat kedua kakiku, bersujud di hadapanmu, naikkan doa permohonanku. Kau melihat Tuhan dari surga, betapa kami menderita. Jangan biarkan kami putus asa hadapi hidup yang sengsara. Sebab engkau yang jadi Tuhan Yesus, setiap doa kami kepada Tuhan Yesus. Kepadamu, ya Tuhanku, Yesus Kristus penolongku, padamulah ku berharap untuk mendapatkan belas kasihan-Mu. Ku minta ya Tuhan, perintahkanlah untuk meneduhkan badai kehidupan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh pengharapan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh kedamaian. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh Engkau bekerja dengan giat, namun apa yang kau dapat? Kau makan tapi tak kenyang, oh sungguh malang. Minum tapi kau takkan puas, dahaga tak lepas. Membanting tulang cari nafkah, namun tak bertambah. Kau mengharap dapatkan banyak, namun selalu kau terhenyak. Sebab waktu kau bawa pulang, banyak yang hilang. Mengapa demikian malam nasib menjelang? Bertanyalah kepada Dia yang Maha Kuasa. Tapi dengarlah kawan, apa
sebab engkau tak kunjung sadar akan dirimu. Rumah Tuhan kau biarkan tetap jadi reruntuhan, sedang kau selalu sibuk mengurus rumahmu sendiri. Apakah arti rumah Tuhan? Itu hubunganmu dengannya. Dan apa arti rumahmu? Itu hidup manusiawimu. Haruslah kau naik ke gunung dan bawa kayumu untuk membangun rumah Tuhan di atas sana. Oh, lihatlah dan buktikanlah. Oh, bila kau taat lakukannya, Dia akan berkenan dan menyatakan kemuliaannya. Maka hidupmu penuh berkat berkelimpahan. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara yang kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk firman Tuhan. Ya, sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua Tuhan, dan urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu ini tak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih ya Tuhan, kami semua siap menyambut firman-Mu. Tapi sebelumnya Tuhan, berikanlah pada kami urapan khusus, roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar terbukalah pikiran kami, dan kami boleh mengerti dan menangkap maksud dan isi firman-Mu ini dengan tepat, dengan baik, dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, sekarang kita mau siapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan jiwa kepahlawanan, ya. Jiwa kepahlawan. Kita semua sebagai pengikut Kristus ada merupakan juga prajurit-prajurit Kristus, pejuang-pejuang rohani. Kenapa? Karena kita ada dalam peperangan melawan si jahat, ya, melawan dunia jahat ini. Karena selama kita masih hidup di dunia, kita berada dalam suasana perang terus melawan si iblis dan pengikut-pengikutnya, karena dia terus berusaha menjatuhkannya. Nah, kalau kita terhitung sebagai seorang prajurit Kristus, maka kita perlu juga memiliki jiwa kepahlawan di hadapan Tuhan. Jiwa kepahlawanan, ya. Kerbau tanpa punya tanduk dianggap bukan seekor kerbau, katanya, tapi seekor lembu, gitu ya. Gajah tanpa belalai bukan gajah itu. Raja wali tanpa sayap itu bukan raja wali, katanya, ya. Prajurit tanpa jiwa kepahlawanan tidak cocok menjadi seorang prajurit, malah menjadi seorang pecundang. Makanya sebagai prajurit Kristus kita harus punya jiwa kepahlawanan. Nah, kalau gitu apa cirinya jiwa kepahlawanan itu? Yang pertama, kalau kita mau tahu ciri-cirinya agar bisa kita bangun dalam kehidupan kita, yang pertama adalah gagah berani dan punya semangat juang yang tinggi, tidak mudah menyerah. Nah ini ya, tidak mudah menyerah karena punya semangat juang yang tinggi. Pertama kita baca di Filipi 1 ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan.
karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata tentang firman Allah dengan tidak takut. Nah, ini punya semangat juang yang tinggi, tidak patah oleh ketakutan, bukan pecundang. Yang kedua, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia melihara kamu. Jadi jangan khawatir. Terus saja kita berjuang dengan semangat yang tinggi, dengan jiwa kepahlawanan kita, karena Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menyertai kita, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita baca 1 Timotius 1 ayat 20. 1 Timotius 1 ayat 20. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Nah, ini jadi tidak pernah menghujat-hujat sehingga kalah oleh iblis, tapi melawan si iblis ini, ya. Lalu kita baca lagi Efesus 4 ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kejambaran, karena sudah menyerah lebih dulu kepada hawa nafsu. Nah, ini dia bukannya melawan, bukannya mengalahkan, tapi menyerah lebih dulu. Jadi sekalipun perjuangan, ya, pergumulan demikian berat, demikian mematikan, mungkin demikian menyakitkan, tapi tetap berjuang dengan tidak kenal menyerah. Itulah namanya jiwa kepahlawanan. Siapa contohnya? Kita melihat Rasul Paulus sampai dalam penjara pun dia masih tetap mengirimkan surat-surat yang kita lihat sekarang banyak yang masuk ke dalam Alkitab kita. Jadi dia tetap berjuang, tetap melakukan tugasnya sebagai penginjil, ya, walaupun dalam penjara, walaupun saya tahu dia akan terancam hukuman mati, tidak menyerah dia, ya. Tidak mudah takut. Yang kedua adalah tidak mudah jadi kecewa, tidak mudah tersinggung kalau ada hal-hal terjadi yang berlawanan dengan keinginan hatinya, berlawanan dengan prinsipnya, ya. Kita tahu itu adalah seorang berjiwa pahlawan. Mari pertama kita baca di Yohanes 16 ayat 1. Injil Yohanes 16 ayat pertama. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Tidak mudah kecewa, ya. Lalu kita baca Markus 10 ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Nah, ini mudah kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya, gampang kecewa. Terakhir, poin ini kita baca di Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, jadi inilah orang jiwa mempunyai jiwa kepahlawanan. Tidak mudah kecewa apapun dihadapinya, tidak mudah tersinggung juga. Kenapa? Karena hidup dalam dunia ini penuh dengan hal-hal yang bisa membuat kita kecewa. Misalnya, saudara kita bisa mengecewakan kita, teman baik kita pun bisa mengecewakan kita satu saat, bahkan khotbah pendeta juga bisa mengecewakan, ya, tidak seperti yang kita harapkan. Konselor yang kita datangi juga bisa mengecewakan karena tidak memberikan jalan yang kita inginkan, ya. Tapi kita sebagai prajuritnya Tuhan jangan mudah terbawa oleh perasaan saja, ya. Jangan jadi baper kita, tapi haruslah kita berpegang pada tujuan hidup kita yang mulia, yaitu adalah menjadi prajurit Kristus, mengalahkan segala serangan buat kita, dan itu jangan sampai terhalang untuk mencapainya. Jadi biar kita tetap berjiwa kepahlawanan, ya. Yang ketiga, apa cirinya? Tidak merasa sok jago, tidak merasa sok tahu atau sok pintar atau sok benar, karena hanya Tuhan yang hebat. Itu nggak ada manusia paling hebat, itu nggak ada, yang ada hanya Tuhan. Pertama kita baca dulu di Efesus 1 ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus kepada kita, ya. Jadi Tuhan yang paling benar itu, ya. Mari kita baca dari Pengkhotbah 3 ayat 11, ya, bukan yang sok tahu, bukan sok tentukan. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala satu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekalahan dalam hati mereka. Nah, ini tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Akhirnya kemudian malah merasa sok tahu, sok pintar lebih daripada Tuhan. Serahkan semua dalam tangan Tuhan, ya. Berikutnya kita baca juga, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi jangan sok tahu, sok pintar, ya.
Apakah arti hidupmu? Kamu tidak tahu. Hidupku sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Semuanya tergantung kepada Tuhan. Tidak ada manusia manapun ya yang serba tahu, serba bisa, serba pintar. Tidak ada. Kalaupun ada yang bisa tahu, bahkan yang tahu yang sulit-sulit pun, itu bukan dia yang terlalu pintar, tapi Tuhan yang mengasih tahu kepada dia. Tuhan yang memberitahu kepada dia, bukan dia yang pintar sekali, bukan. Jadi jangan merasa sok pintar, sok tahu, dan sok benar saja ya. Jangan sampai sok hebat. Hanya yang hebat hanyalah Tuhan. Kita manusia biasa, tidak ada yang hebat. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi kalau kita punya jiwa kepahlawanan, maka kita tidak mempunyai sikap sok jago, sok tahu, sok pintar, sok benar, dan sebagainya. Yang keempat, orang yang berjiwa kepahlawanan memandang segala pengorbanan ya yang dilakukannya mungkin atau ada pada dirinya bukan sebagai jasa atau sebagai satu penderitaan, tapi justru satu kesempatan dan satu kehormatan untuk bisa menjalaninya. Contohnya Rasul Paulus, dia tidak menganggap itu kehormatan buat dia, dia tidak menganggap itu satu kehebatan buat dia, satu jasa dia kepada Tuhan, tapi dia anggap itu kesempatan yang Tuhan berikan pada dia, dan itulah kehormatan yang bisa dia terima dari Tuhan ya. Mari kita baca Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan beri bantuan. So, korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah ya. Jadi berbuat baik bukan karena kita yang baik, tapi karena kita rela mempersembahkan korban buat Tuhan. Filipi 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Nah, jadi bukan karena kehebatanku, bukan karena hakku ya. Ini yang perlu kita pelajari. Berikutnya terakhir loh, poin ini kita baca di 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan ya. Kenapa bergembira? Karena itu adalah suatu kesempatan dan satu kehormatan yang Tuhan berikan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang lama, yang fana, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini kesempatan untuk mendapatkan kehormatan dari Tuhan, bukan merupakan satu ya kehebatan kita atau jasa kita, bukan ya. Seperti teladannya para Rasul Paulus ini, kita juga harus berani berkorban, menderita, bahkan mati syahid dari perjuangannya memberitakan Injil. Itu Rasul Paulus itu, ya, teladan buat kita. Teladan terbaik tapinya adalah Yesus sendiri. Bagaimana dia mengorbankan darahnya, nyawanya, disiksa, dihina, dan demi untuk keselamatan umat manusia. Itu teladan yang paling baik ya. Orang-orang yang hebat, yang berjiwa pahlawan, tak akan memamer-mamerkan, mempromosikan, membangga-banggakan, mengatakan di mana-mana, supaya jangan sampai kita menjadi orang yang dimanapun berada memproklamirkan dirinya begini, begitu kehebatannya, itu jasanya atau kehormatannya dan sebagainya atau prestasinya. Itu namanya promosi, bukan kesaksian ya. Dimanapun juga kalau kita berjiwa pahlawan begitu. Tapi kalau kita di mana aja kita berada, kalau kita bangga-banggakan prestasi kita, kita bangga-banggakan pencapaian kita, padahal semua itu terjadi hanya karena Tuhan, bukan karena kita sendiri. Jadi yang ketiga, yang keempat, yang kelima sekarang apa sih? Sikap atau jiwa kepahlawanan ini ya, yaitu tidak suka melihat adanya kekurangan, kelemahan yang ada di hadapannya, maka dia berperang melawan itu. Kekurangan kelemahan pada orang-orang yang ada di mana-mana di dunia ini tidak bisa dihindari. Di mana-mana kita lihat ada kekurangan kelemahan, tapi para pahlawan ini pasti bergerak untuk menghibur, untuk menolong, dan untuk memperbaikinya. Contoh orang Samaria yang menolong orang yang dianiaya penyamun itu. Melihat orang teraniaya, kekurangan kelemahannya, maka dia segera turun tangan menolong. Walaupun orang Lewi, walaupun imam juga tidak menolong ya.
Jadi berjiwa kepahlawanan juga berjiwa penolong. Jadi itulah yang perlu kita pahami agar kita betul-betul menjadi prajurit Kristus yang sungguh-sungguh, bukan prajurit yang hanya pamer-pamer. Nah, mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tangan dan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus memberikan pada kita kemampuan untuk memiliki jiwa kepahlawanan di mata Tuhan. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan sudah terima berkat ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Haleluya.